Desa Koto Sentajo. Desa Koto Sentajo adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Sentajo Raya. Desa ini merupakan sebuah desa yang sangat kaya akan budaya dan potensi ekonomi. Di sini, mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Sumber utama dari mata pencarian dari masyarakat ini adalah hasil padi, karet, dan kelapa sawit. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Madi Yusman, selaku sekretaris desa dan salah satu tokoh adat di desa tersebut. Kami berkesempatan melakukan sebuah wawancara dengan beliau untuk menggali lebih banyak informasi tentang sumber mata pencarian di Desa Koto Sentajo. Untuk mata pencarian di masyarakat Keninggalan Sentajo, umumnya pada kampung adat ini adalah bertani, kemudian pekebun, kemudian di samping itu ada beberapa yang peternak. Artinya setiap masyarakat yang di sini itu sebagian besar adalah bertani. Bertani dalam artian ada sawah dan ada ladang. Kemudian ada perkebunan karet, kemudian ada perkebunan kelapa sawit. Kemudian samping itu ada sengaja memang untuk khusus ternak, antara itu ternak sapi dan ternak kerbau. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan keberadaan Sungai Kuantan sebagai sumber mata pencahariannya. Ada beberapa yang menjadi nelayan, baik itu mereka yang menangkap ikan menggunakan jala, jaring, ataupun dengan cara memancing. Kemudian selain itu ada beberapa spesifikasi kita, yaitu pencariannya pencari ikan atau nelayan lokal. Nelayan lokal yang dimaksud adalah untuk mencari ikan, daya tangkapnya itu dengan tradisional. Ada dengan jala, jaring, kemudian dengan posok sinta ya. Jadi dengan tradisional. Sebagian besar tadi kita telah paparkan, memang di kawasan Rumah Bodang ini atau warga di sini memang ada beberapa item lain, mungkin ada pegawai negeri dan lain segala macamnya. Cuma mayoritas adalah petani, pekebun, peternak, dan nelayan lokal. Dari hal yang dipaparkan tersebut, Bapak Madi Yusman selaku pejabat pemerintahan desa optimis bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan terjadinya sebuah peningkatan besar dari ekonomi masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sudah banyaknya masyarakat yang mempunyai kebun, sehingga masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap ataupun pengangguran bisa tetap berpenghasilan dengan memanfaatkan kepemilikan kebunnya tersebut. Kalau pandangan kita dengan fakta yang kita jumpa di lapangan atau plan kita ke depan, ini ekonomi itu setiap tahunnya minimal itu pasti naik. Kenapa? Karena yang pertama sekali begitu banyak masyarakat yang telah mempunyai kebun. Jadi begitu masyarakat mempunyai kebun, minimal orang yang tidak mempunyai pekerjaan itu akan bisa kita pekerjakan sebagai tukang pupuk, panen, dan lain segala macamnya. Jadi ke depan kita yakin dan percaya begitu juga banyaknya UMKM yang akan bisa kita galakan. Jadi dengan adanya UMKM ataupun pemodalan lain segala macam, sekarang kan zamannya sudah canggih gitu. Orang akan sudah memahami IT dan lain segala macamnya. Jadi kalau kita buka usaha tidak perlu buka lapak atau apa, cukup di rumah saja kita akan masukkan aplikasi-aplikasi yang bermuaranya untuk keuntungan kita. Jadi insya Allah kedepannya untuk ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya cemerlang lah.
Namun, bagaimanapun juga, setiap usaha pasti adanya suatu tantangan maupun kendala yang mengakibatkan terjadinya penurunan dari hasil mata pencarian itu sendiri. Terkait dengan masalah penghasilan, kita akui saja memang harus fluktuasi ya, artinya turun naik. Ada beberapa kendala yang kita hadapi atau masyarakat hadapi itu sendiri. Yang pertama sekali, contoh kalau kita kebun atau sawah atau ladang. Nah, yang pertama sekali itu ada tingkat keberhasilan. Kadang-kadang tidak kena puso atau apa segala macam. Nah, itu sudah menjadi kendala bagi kita dan ini akan efeknya kepada ekonomi masyarakat. Kemudian begitu juga dengan pekebun atau petebun karet. Nah, kita tahu sendiri harga karet, komoditi karet ini itu kan harganya itu kan tergantung kepada tingkat nasional. Bisa saja itu ada turun naik. Begitu juga dengan harga kelapa sawit. Jadi berubah terus harga. Jadi ini akan berpengaruh tingkat ekonomi. Sementara kita harus beli pupuk dan lain segala macamnya tidak sesuai dengan 1 kilo beras dengan 1 kilo bahan baku. Nah, itu merupakan kendala bagi kita khususnya di masyarakat kampung adat. Maka dari itu, pemerintahan setempat tidak hanya tinggal diam untuk mencari solusi atau bantuan untuk mengatasi dampak dari kendala atau tantangan tersebut. Contoh salah satunya adalah BLTDD yang disalurkan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang kehilangan mata pencariannya. Alhamdulillah pemerintahan desa melalui dari dana pusat itu kita kan ada program BLTDD. Jadi penyaluran BLTDD ini kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Adapun kategorinya yang pertama itu masyarakat miskin, sasaran kita. Kemudian kehilangan mata pencarian. Artinya dari dulu dia bekerja sekarang tidak, maka itu masuk kategori untuk calon penerima BLTDD. Kemudian di samping itu ada masyarakat kita yang sakit menahun. Jadi kalau sakit menahun ini itu kan ada kategorinya yang dikeluarkan rekomendasinya oleh dokter. Jadi itu juga sebagai dampak untuk ekonomi kita. Jadi kita bantu melalui program BLTDD. Kalau untuk masyarakat lain sampai hari ini alhamdulillah mungkin stabil. Jadi mungkin dengan program BLTDD ini kita akan mampu untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kampung adat Kota Sentaja. Besar harapan dari Bapak Madiusman kepada para pemuda, masyarakat, dan pemerintah agar cagar budaya di Kenegrian Sentajo di Desa Koto Sentajo ini dapat dijadikan sebagai objek wisata ke depannya, supaya dapat menjadi sumber pendapatan sehingga selain sebagai petani, cagar budaya ini juga dapat dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat. Untuk kedepannya sebenarnya dengan adanya rumah godang ini sebenarnya ini merupakan suatu objek untuk bisa kita manfaatkan. Begitu banyaknya kunjungan-kunjungan, minimal nanti kalau kunjungan ini sudah memadai, mungkin masyarakat di sini bisa seperti bikin begitu kuliner dan lain segala macamnya, itu kan bisa kita manfaatkan. Cuma kendalanya saat ini mungkin karena tamu ini belum begitu banyak, jadi masyarakat di sini belum begitu yakin lah dengan kalau seandainya dia buka usaha itu kan belum memadai. Tapi ke depan melalui pemerintahan desa nantinya kita akan memikirkan ke depannya, planning kita ke depan itu apa. Nanti yang akan bermuaranya nanti untuk kesejahteraan dan pendapatan hasil bagi masyarakat lokal, terutama yang ada di kawasan rumah godang ataupun objek wisata yang ada di kampung adat Kota Sentaja.